Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tutorial terkait estimasi parameter yaitu di praktikum statistika 2. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 333240103 dari kelompok 18 statistika 2. Jadi di sini saya akan menyelesaikan 3 soal terkait estimasi parameter. Yang langsung saja saya bacakan soalnya. Dimana yang pertama itu, sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya dari populasi karyawan diambil sampel pajak sebanyak 120 orang. Nah, sampelnya ini lebih dari 30, di mana ini menandakan bahwa kita akan menggunakan distribusi Z. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasinya itu 2.800.000, yaitu meane ini 2.800.000 ya, dengan simpangan bakunya 500.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Kita akan menyelesaikan soal-soal ini menggunakan software, yaitu software RStudio dan Minitab. Pertama kita ke RStudio dulu ya. Jadi kita akan mengestimasikan rata-rata sampel besar. Nah, diketahuinya tuh X bar atau mean ya tadi 2.800.000. Sigma ini atau simpangan baku itu sebesar 500.000, sampelnya atau N-nya itu 120 dan alfanya ini eh, 5% atau 0,5 diperoleh dari 95% dikurangi 100% dikurangi 95%. Lanjut, sini kita akan menghitung nilai Z kritisnya karena sampelnya kan tadi lebih dari 30 ya. Jadi kita akan menghitung Z kritisnya dengan sintaks kinom 1 min alfa eh, alfa bagi 2, yaitu jadi alfa itu 0,025. Lalu di sini kita akan menghitung standar errornya dengan membagi standar simpangan baku dengan akar dari sampelnya. Setelah itu kita akan menentukan batas bawah dan selang kepercayaannya dengan eh, mengurangi mean dengan Z kritisnya terus dikali dengan standar deviasi. Untuk batas atasnya itu dengan menambah mean dengan hasil kali dari Z kritis dengan standar deviasi. Langsung kita running aja. Nah, diperoleh selang kepercayaan itu sebesar 2.700 sekian dan 2.800 sekian. Jadi kita ke software yang kedua, yaitu software Minitab. Nah, setelah masuk ke Minitab ini, kita langsung ke start aja. Lalu ke pilih basic statics dan kita akan pakai satu sampel Z. Lalu kita ke summarize data. Kita masukkan aja tadi sampel size-nya itu kan ada 120. Lalu mainnya ada berapa? Ada 2.800. Dan standar deviasinya itu sebesar 500.000. Kita ke option untuk menghitungkan apanya itu sebesar 95%. Kalau udah benar itu kita oke aja. Kita oke. Nah, diperoleh hasil yang sama dengan RStudio, yaitu batas bawahnya itu 2.700 sekian, batas atasnya 2.880.000 sekian. Lanjut kita ke soal yang kedua, di mana soal ini merupakan soal perbandingan dua proporsi ya. Penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai pembayaran utama dari 500 mahasiswa. Terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet. Sementara itu, dari 400 pelajar SMA ini terdapat 210 orang menggunakan e-wallet. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Langsung aja kita ke RStudio untuk menyelesaikannya. Dimana di sini kita masukkan terlebih dahulu data-data yang ada, di mana sampel untuk anak SMA itu sebesar 500.000. X1 ini merupakan
jumlah anak SMA yang menggunakan e-wallet. Lalu di sini ada P1, ini merupakan eh, kita akan menghitung proporsi dari anak SMA tersebut dengan membagi dengan membagi anak yang menggunakan e-wallet dengan yang tidak. Lalu kita di sini masukkan data anak pelajar SMA di mana jumlah total itu ada 400 dan jumlah yang menggunakan e-wallet itu ada 210. Sama kita juga akan menghitung proporsi yaitu dengan membagi keduanya. Di sini juga kita masukkan alfanya yaitu sebesar 5% atau 0,05. Di sini kita akan menghitung selisih dari proporsinya, lalu menghitung standar errornya dengan mengakarkan ini perkalian dari proporsi satu dengan 1 dikurangin proporsi 2 dan dibagi sampelnya. Yang kedua juga sama, ketemulah standar deviasi. Nah, setelah itu kita akan eh, menghitung nilai Z kritisnya. Mana kita juga sama juga di sini menggunakan sintaks norm dengan mengurangkan satu dengan alfa dibagi 2. Lalu ketemu di hasilnya. Jadi kita bisa running aja. Nah, diperoleh itu batas bawahnya sebesar 0,05 atau 5% dan batas atasnya 0,17 sebesar 1,7%. Itu kita masuk ke software yang kedua. Sama seperti sebelumnya kita ke start, lalu pilih basic graphic. Nah, sini kita ke pilih dua proportion. Kita ke summarize data. Nah, number of event itu tadi kita masukkan data data yang ini eh, pelajar mahasiswa yang menggunakan e-wallet itu sebesar 320 dan number of trialnya atau total keseluruhan ini datanya ada 500. Lalu yang kedua juga sama, di mana eh, pelajarnya itu kan ada 400 dan yang menggunakan e-wallet itu ada 210. Di sini masukkan 210, ini ada 400. Kita ke option untuk melihat apakah standar deviasi sudah benar. Kalau udah benar, oke aja. Kita oke. Nah, di sini juga sama ya, diperoleh sebesar batas bawahnya itu sebesar 0,05 sekian dan batas atasnya itu sekitar 0,17. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak. Nah, sampelnya ini kurang dari 30. Nah, jadi kita akan menggunakan distribusi T. Diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengukuran volume diperoleh simpangan bakunya sebesar 0,28. Kita asumsikan bahwa volume minuman ini berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Selanjutnya kita selesaikan menggunakan RStudio. Mana sama seperti sebelum-sebelumnya kita akan memasukkan data-datanya terlebih dahulu. Kemana di sini ada N3 yaitu ukuran sampel itu sebesar 10. S ini merupakan standar simpangan baku yaitu sebesar 0,28. Kita kuadratkan standar deviasinya untuk menghasilkan variasi sampel. Lalu kita masukkan apanya atau tingkat signifikasinya. Lalu kita akan menghitung derajat kebebasannya yaitu dengan mengurangkan sampel dengan 1. Sini karena kita mencari estimasi variasi, kita akan menghitung nilai chi-square-nya dari tabel untuk derajat kebebasannya 9 dengan menggunakan sintek CL kisik apa dengan sintak kisik dengan 1 min alpha bagi 2. Lalu ada uh, derajat kebebasannya itu untuk menghitung batas bawah dari chi-square untuk 0,975. Lalu ini juga untuk batas atasnya sama kayak seperti batas bawah
Nah, setelah ketemu nilai chi-square-nya, kita akan menghitung interval kepercayaan untuk variansi. Nah, rumusnya sebagai berikut. Nah, setelah itu kita hitung interval kepercayaan untuk simpangan baku. Jadi sini terdapat dua output ya. Dimana yang pertama itu kepercayaan untuk variansi dan yang kedua itu kepercayaan untuk simpangan baku. Kita running aja. Nah, untuk selang kepercayaan variansi itu sebesar 0,037 sekian dan sebesar 0,261 sekian. Fungsi makan baku juga sama, diperoleh 0,19 dan batas atasnya 0,51. Lanjut kita ke software yang kedua, yaitu software eh, MATLAB. Sama kita ke stats, basic static. Sini kita pilih yang satu varians. Nah, ini kan ada dua nih. Pertama kita menggunakan sampel varians dulu. Mana sampel size itu 10. Sampel variansnya itu bentar, 0,28. Sampel varians itu kita peroleh dari alpha dikali alpha, di mana 0,28 dikali 0,28 sebesar 0,007 sebentar ya, sebesar 0,784. Udah ke option 95% udah benar, udah oke aja. Nah, untuk hasilnya tuh 0,37 sama 0,26. 0,037 sama 0,26 sama ya kayak di our studio tadi, di mana sampel variansi itu sebesar 0,037 dan 0,26. Lanjut untuk menghitung standar bakunya itu sama ke satu varians. Nah, di sini kan ada sampel standar deviation. Nah, ini kita masukkan ini normal aja 0,28 ke option sama ya 95%. Nah, kalau udah oke aja. Nah, diperoleh sebesar 0,193 dan 0,051 0,51 sama kayak di Art Studio ya. Segini. Itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.